وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, zumratul mu'minin wal mu'minat, segenap bapak ibu yang hadir jamaah salat subuh Masjid Subulus Salam, yang semoga seluruhnya senantiasa diberkahi, dirahmati, dijaga dan selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang penuh berkah ini kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk hadir melangkahkan kaki ke masjid menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Semoga salat kita, doa kita, zikir kita semuanya diterima, diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua itu menjadi wasilah kita, menjadi kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada kekasih Allah yang paling mulia, penutup seluruh nabi dan rasul. Tidak akan pernah ada lagi nabi ataupun rasul setelah beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan juga seluruh keluarga kita nanti diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, mendapatkan syafaat beliau, dan semoga nanti Allah juga mengizinkan kita bisa berdekatan dengan beliau, bertemu, berjumpa, memandang, melihat wajah beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pagi ini adalah min sifatil insan fil Quran. Jadi di antara sebagian sifat manusia yang disebut, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, sebelum ke sifat-sifat manusia hadirin sekalian, jadi manusia ini dalam bahasa Arab salah satu panggilan untuk manusia adalah insan. Meskipun di Quran Allah nyebut enggak insan aja. Kadang Allah menyebut bashar. Kadang Allah menyebut bani Adam, walaqad karramna bani Adam di surat Al-Isra. Nah, cuma yang kita mau singgung kali ini adalah insan. Nah, insan ini Bapak Ibu sekalian itu akar katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ins, ins. Jadi insan itu awalnya dari 3 huruf, alif atau hamzah, nun, sin, ins. Itu. Makanya ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya kan? Bukan di situ enggak insan kan nyebutnya, tapi ins saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kata Allah. Tidaklah kami menciptakan jinna wal insa, dan manusia. Jadi manusia itu dalam bahasa Arab dari kata ins. Nah, apa arti ins ini? Artinya yang nampak dan terlihat oleh kasat mata kita. Itu arti secara etimologi, secara bahasa manusia. Ins itu artinya makhluk yang kelihatan. Lawan dari ins, jin. Jin kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin pada kabur semua. Nah, kenapa kita bisa saling lihat satu sama lain sekarang? Kalau kita nengok kanan ada manusia, tengok kiri ada si A, ada si B. Ya karena kita itu kita itu insan. Artinya kelihatan oleh mata kita. Dengan kasat mata terlihat penampakannya itu.
Jadi secara bahasa ins itu adalah makhluk yang terlihat. Yang nggak kelihatan apa? Yaitu lawan dari ins, yaitu jin. Nah, makanya jin nggak kelihatan. Makanya bayi yang belum lahir, yang ada di rahim ibunya, rahim emaknya itu ibunya, ya, itu namanya apa yang belum lahir? Janin. Itu dari kata jin. Jin. Jadi huruf jim sama nun. Kemudian pengembangannya jin, janin. Artinya ya sesuatu yang tak terlihat. Saking nggak terlihatnya, akhirnya perlu di USG. Wah, ini apa nih kira-kira dalamnya? Manusia bukan kan gitu. Ini laki-laki apa perempuan kan gitu. Makanya kenapa janin itu ya, bayi yang belum kelihatan, belum nongol, belum lahir itu disebut janin ya karena nggak kelihatan. Itu dari akar kata jin, janin. Jadi sesuatu yang terselubung, sesuatu yang tak terungkap, nggak kelihatan. Sementara manusia kelihatan, jelas. Saya bisa melihat bapak ibu ataupun sebaliknya. Saya juga bisa terlihat. Ya, itu menunjukkan kita semua adalah insan. Nah, ini ya secara bahasa. Nah, lalu di dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebut sekali sifat-sifat insan, ya. Nah, di kesempatan subuh ini kita sebutkan 10 aja. Ya, sebetulnya lebih banyak lagi. Tapi yang saya bisa telusuri dan dirangkum kira-kira ada 10, ya. Nanti kita lihat kira-kira benar nggak sifat-sifat ini ada dalam diri kita, ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, sifat manusia yang pertama adalah ad-dha'af atau ad-dhaif. Sifat pertamanya lemah, gitu. Lemah. Kita ini lemah. Itu makanya nggak usah sok kuat. Kita ini lemah. Itu Allah sendiri yang menciptakan kita, yang memberitahu bahwa kita ini lemah. Ya, ayatnya ada di An-Nisa ayat 28. Ya, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu tercipta dalam kondisi lemah, dhaif. Itu. Ya. Dan terkait ayat ini, ya, kalau lengkapnya terkait ayat-ayat sebelumnya, memang khususnya lemahnya itu kata para ulama dalam semua sisi lemah manusia itu, tapi wabil khusus, apalagi ayat ini di An-Nisa 28 itu kalau terkait lawan jenis itu lebih lemah lagi. Itu. Jadi baik manusianya, baik perempuan itu juga lemah kalau ketemu laki-laki atau sebaliknya. Itu. Makanya banyak agen-agen Intel itu, agen CIA, agen Mossad itu pakai perempuan. Kenapa? Karena musuh itu bisa bertekuk lutut dia kalau pakai perempuan. Itu. Saking lemahnya manusia itu. Ya. Banyak agen-agen Intel itu, Mossad apa itu, ya dikirim dalam bentuk apa, wanita. Mendekati objeknya nanti dia kena jaringnya baru diringkus di situ atau dikasih obat apa akhirnya bisa diringkus. Itu banyak menggunakan perempuan. Kenapa? Karena wanita laki-laki ini lemah pada perempuan dan sebaliknya. Termasuk kasus juga banyak yang selingkuh, ya kan? Udah punya istri lupa sama istrinya di rumah. Ya kan, dia jalan sama sekretarisnya. Itu menunjukkan kelemahan, ya gitu. Tetangganya suaminya pergi, dia main selingkuh sama istrinya itu, ya, akhirnya dia mengkhianati pasangannya. Itu karena kelemahan yang ada pada manusia. Itu contohnya begitu, ya. Ya, bahkan puncaknya ya ada kisah disebutkan Imam Ibnul Qayyim ya dalam kitabnya ya Ad-Da'u wad-Dawa. Nah, di sana Ibnu Qayyim ya rahimahullah menyebutkan kisah seorang muadzin. Ini contoh lemahnya manusia nih. Jadi dahulu di Suriah, di Damaskus ada muadzin. Ya, dia biasa sholat 5 waktu. Ya. Azan untuk sholat 5 waktu. Dan di zaman itu hadirin wal hadirat sekalian belum ada mic seperti ini. Jadi kalau muadzin harus manjat menara dulu, naik ke atas supaya suaranya lebih bisa terdengar. Nah, pada suatu waktu ya di salah satu momen dia mau azan, tahu-tahu pas dia manjat menara ternyata matanya itu nggak sengaja melihat wanita. Itu. Jadi mungkin wanita itu sedang naik ke atas loteng atau apa rumahnya, terlihat. Kemudian dalam penglihatan perdana itu dia merasa senang dengan wanita itu, mungkin cantik atau apa versi dia. Nah, akhirnya mulai nggak konsen tuh azannya. Oh, tuh ya, azannya mulai nggak konsen. Habis itu kan azan sholat. Nah, setelah sholat buru-buru keluar dia. Kenapa?
mau ngejar target dia itu. Dia waktu itu udah nandain di hatinya, oh rumahnya warna ini gitu. Jadi selesai dari masjid dia langsung keluar buru-buru, pengen ketemu, nemuin beneran si perempuan yang dia lihat itu waktu mau adzan. Akhirnya diketok pintunya, bener keluar perempuan itu, ya. Perempuannya juga kaget, siapa Anda? Saya si fulan, ya. Apa ada perlu apa Anda? Tadi saya melihat engkau, ya, dan saya tertarik denganmu. Langsung aja, ya, nggak pakai babi bu, langsung aja, nggak pakai, ya. Ya akhirnya, ya maksud Anda apa? Ya, saya tertarik dan kalau boleh saya mau menikahimu, gitu. Kata perempuan itu, saya seorang Nasraniyah. Saya bukan muslimah. Apakah Anda muslim? Iya. Saya nggak mungkin nikah dengan Anda kalau Anda muslim. Akhirnya kata muadzin, nggak apa-apa lah demi dapat kamu saya tinggalkan Islam. Oh, akhirnya murtad dia. Itu lemahnya manusia di situ. Gara-gara perempuan pindah agama dia. Ya, itu bukti lemahnya manusia. Gitu. Akhirnya pahala azan selama ini bubar, langsung nol, bubar. Udah orang murtad kok. Akhir kenapa? Demi dapat perempuan itu yang dia lihat waktu mau azan. Ya, makanya karena kita ini lemah harus sering banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana, supaya tetap keimanan kita. Bukti lemah lainnya manusia, ya kita ini gampang ngantuk hadirin sekalian, ya kan? Gitu. Di angkot ngantuk, di busway ngantuk, di pengajian ngantuk. Yang nyender-nyender hati-hati nih. Kadang-kadang ya nggak usah suruh angkat beban, ya. Suruh jaga mata nggak nutup aja susah. Ya, saking lemahnya manusia. Kadang nahan kelopak mata biar nggak merem, nggak bisa. Itu bukti manusia itu lemah. Ya. Gitu, nggak usah suruh ngangkat karung 100 kilo gitu, nggak usah. Tahan matamu nggak tidur, bisa nggak? Itu nggak bisa. Pasti merem-merem juga, gitu ya. Gitu. Sementara di antara kesempurnaan Allah ya adalah apa? Ya Allah itu nggak ngantuk, nggak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala, Allah itu la ta'khuduhu sinatun, Allah itu enggak pernah ngantuk, wala naum, apalagi ketiduran, itu Allah. Sementara kita dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit tidur. Ya. Itu lagi ngaji tidur, ya. Baca Quran nih baru sehalaman ketiduran. Macam-macam. Nah, itulah bukti kita itu lemah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita ini sudah diinformasikan oleh Allah sifatnya lemah, maka berarti harus sering ya mendekat kepada Allah yang Maha Kuat. Ya, kita harus sadar dan ya menggantungkan ya semuanya kepada Allah yang Maha Kuat karena kita terbatas. Ya, kita sangat lemah. Ya. Jadi kita harus menyadari kelemahan ini sehingga ya, harus banyak meminta kekuatan dari Allah Al-Qawiyyul Aziz, zat yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sifat pertama, Bapak Ibu sekalian. Dari 10 sifat. Nah, yang kedua, sifat manusia itu al-ajalah. Al-ajalah. Apa al-ajalah? Tergesa-gesa, enggak sabaran. Ayatnya ada di Al-Isra ayat 11. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana al-insanu ajula." Dan manusia itu ajula, kata Allah. Bawaannya buru-buru, tergesa-gesa, enggak sabaran itu manusia tuh. Ya kan? Jadi melakukan tindakan tanpa dipikir dulu. Tanpa pikir panjang, pokoknya jebret-jebret gitu kan, tahu-tahu ya akhirnya ya dia sendiri yang rugi ya. Ada perlu apa buru-buru, ketinggalan apa di rumahnya kan, mau pergi ke sana udah di tengah jalan, aduh ketinggalan, balik lagi ya, tergesa-gesa manusia itu. Ibu-ibu juga sama, kadang-kadang masak buru-buru atau mau belanja buru-buru, ketinggalan ini ketinggalan itu, sama lah, kita semua sama, tergesa-gesa. Nah, ini sifat negatif. Dan Nabi udah menyampaikan, kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton, kata Nabi. Ketergesa-gesaan itu dari setan, kata Nabi. Jadi kita, ini sifat bawaan kita, nah kita harus melawan sifat buruk ini. Supaya kita nggak termasuk orang yang terjebak oleh sifat ketergesa-gesaan ini. Kenapa? Karena tergesa-gesa itu dikompori oleh syaitan. Makanya ya Islam mengajarkan kita kalau mau apa-apa ya lakukan dengan tenang. Ya.
Ya sampai kalau mendatangi sholat juga ajaran Nabi jangan buru-buru. Datangi jangan lari-larian gitu, udah mau komat, jalannya agak kayak dipercepat seperti berlari itu nggak boleh. Ya. Itu nggak bagus, ya. Nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi harus apa? Tenang, mendatangi sholat, mendatangi panggilan Allah itu dengan tenang. Ya. Termasuk bila kita mau memutuskan sesuatu di hadapan kita ada dua pilihan misalnya, itu harus tenang, jangan tergesa-gesa. Bahkan Nabi mengajarkan istikharah. Istikharah ini menunjukkan kita nggak buru-buru. Ya. Ditawarkan pada kita 3 opsi atau 2 opsi. Nah kita harus milih salah satu. Nah ini jangan buru-buru. Bagaimana caranya? Istikharah dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau menentukan apa, menghadap Allah dulu. Begitu. Itu menunjukkan kita tenang, nggak tergesa-gesa. Dan itu ajaran Nabi. Ya, ajaran Nabi kita, sunnah Nabi kita. Ya. Kata Nabi, tidak akan rugi, tidak akan menyesal. Ya. Orang yang beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu minta petunjuk pada Allah dalam melangkah apapun. Yang enggak harus mau nikah aja istikharah itu. Ya. Jangan sampai disangka istikharah itu kalau mau nikah istikharah. Semuanya ada masalah apa di hadapan kita, ada beberapa pilihan, kita disunahkan untuk sholat istikharah. Ya, dan berdoa pada Allah, ya Allah apabila ini baik bagiku maka mudahkan, kan gitu. Jadi nah orang yang seperti ini berarti dia sukses melawan sifat tergesa-gesanya. Nah sementara yang tergesa-gesa pasti akan ya merasakan efek buruknya, mudarat dari ketergesa-gesaannya itu. Nah jadi ini hadirin sekalian, dan memang kenapa sifat tergesa-gesa ini ada dalam diri kita ya, sekian persen ya. Karena ternyata kalau kita buka tafsir di surat Al-Isra ini yang menyebutkan manusia tergesa-gesa, ternyata dalam tafsir itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya kisah ayah kita semua, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu memang bawaannya tergesa-gesa. Akhirnya kita ketularan ayah kita. Nah, bagaimana tergesa-gesanya Nabi Adam? Jadi ya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir yang menyebutkan dari beberapa sahabat, riwayat dari Salman, dari Ibnu Abbas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan fisiknya Adam, menciptakan Adam. Nah, yang dibikin oleh Allah kan fisiknya dulu. Nah, setelah itu Allah memasukkan ruh, meniupkan ruh ke dalam Adam, ke dalam fisiknya Nabi Adam. Nah, ruh itu Bapak Ibu sekalian dimasukkan dari atas dulu, dari kepala dulu. Gitu. Sebagaimana nanti kalau sakaratul maut atau wafat itu ditarik juga dari arah kepala. Makanya nanti yang mati kakinya dulu, terus ke atas makin mati itu anggota tubuhnya. Jadi kalau sedang ditarik nyawanya, jadi yang mati itu bawah dulu, kaki terus ke atas terus sampai nanti lepas semuanya. Makanya umumnya orang yang meninggal matanya ke atas juga, mengikuti tarikan ruh itu. Nah saat Allah memasukkan ruh ke dalam fisiknya Adam juga dari atas, makanya yang hidup atasnya dulu. Ya. Nah, dalam riwayat itu disebutkan ketika ruhnya sampai otaknya, ya kan, dan sampai area kepalanya itu, ya, jadi sampai mata, sampai mulut, ya, maka kepalanya itu kan hidup Adam. Nah, saat itu dia bersin. Nah, itu bersin pertama kali tuh, bersin pertama dalam sejarah manusia, dia bersin, haji gitu, Adam tuh. Ketika ruhnya udah sampai area kepalanya, otaknya, dan area mukanya. Dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kata Allah, yarhamuka rabbuka ya Adam. Ya. Semoga Tuhanmu merahmatimu wahai Adam, itu kata Allah. Berfirman pada Adam. Kemudian setelah itu ruhnya turun lagi, ya. Nah, akhirnya dia bisa menolehkan, menggerakkan lehernya ke kanan, ke kiri, ya, ke atas, ke bawah. Nah, pas dia lihat ke bawah, dia takjub dengan fisiknya. Melihat tangan, kaki. Nah, kemudian karena rasa takjubnya itu hamma bin nuhud. Nah, dalam riwayat itu disebutkan gitu. Adam setelah melihat ada kaki, ada segala macam, dia buru-buru bangkit mau berdiri. Padahal rohnya belum nyampe kaki. Akhirnya jatuh. Itu Adam. Nah, itu buru-buru sih. Jadi ayah kita udah buru-buru bawaannya. Itu. Jadi dari ayah kita sendiri udah buru-buru. Orang rohnya belum sempurna ke seluruh tubuh, ya kan? Nah, baru atasnya aja dia ngelihat keren gitu, takjub, dia mau berdiri, ya jatuh akhirnya.
Karena kan area tubuh bagian bawah belum hidup, ruhnya belum nyampe. Nah, kemudian Adam mengatakan ajil ya Rob, ya Rob, ya Allah segerakanlah ruh ini nyampe. Nah itu jadi nah ayah kita itu memang ada sifat nggak sabaran. Akhirnya sifat itu nular ke kita. Itu ya. Jadi kalau kita ada sifat-sifat demikian ya memang ada dari ya leluhur kita, dari moyang kita Adam alaihissalam memang ada unsur enggak sabarannya, ada unsur ketergesa-gesaan, begitu ya. Nah ini tugas kita bagaimana melawan agar kita jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Baik, yaitu ya sifat kedua, bawaannya tergesa-gesa ya. Ini harus kita akui. Nah sifat ketiga al-jadal, senang berdebat. Nah ini sifat ketiga nih, senang debat, senang bantah-bantahan. Nggak mau ngalah, adu mulut, aduh ya. Ini sifat manusia ini ya. Suami nggak mau ngalah sama istrinya, istri sebaliknya, akhirnya perang di rumah tuh kan. Ini karena sifat al-jadal, senang mendebat, nggak mau kalah, senang membantah, senang berbantah-bantahan. Nah itu sifat manusia. Nah ini ada ayatnya juga di Al-Kahfi ayat 54. Ya kata Allah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Itu kata Allah. Memang manusia itu makhluk yang senang mendebat, senang membantah, ngeyel. Ya kalau kata orang Jawa dikandani ngeyel, ngeyel tuh, kandani ngeyel tuh. Itu memang manusia gitu. Dikasih tahu nggak mau ya gitu. Diarahkan nggak terima, itu manusia. Ya, padahal ya dia memang terbatas secara ilmu minim juga dikasih tahu marah dia. Itu manusia. Ya. Makanya ya ini apalagi zaman sekarang ya kan, apalagi pada musim tertentu, waduh bisa bantah-bantahan tuh, musim pilkada bantah-bantahan di sosmed ya kan, musim apa ya, termasuk musim corona itu juga banyak bantah-bantahan tuh, kata grup sebelah atau kata kelompok sebelah, rapetin aja, apain sih takut amat sama corona kan gitu, bohongan semua itu nggak benar, rapatkan aja softnya, kata yang ini enggak, kita harus jaga jarak, akhirnya bantah-bantahan. Akhirnya di masjid terjadi 2 blok itu ya itu banyak ya, nggak tahu kalau di sini mungkin nggak tahu ya, ada nggak ya, mungkin ada ya, karena itu terjadi di hampir banyak masjid itu, antara yang rapetin sama yang nggak rapetin, bantah-bantahan itu, saling keluarkan argumen ini, keluarkan ini, nggak mau ngalah dua kelompok itu. Kenapa manusia begitu ya, emang sifatnya begitu, memang manusia tuh ya aktsara syai'in jadala, senang memperbanyak debat itu, senang ya membantah kepada manusia lainnya, itu bawaannya. Ya, padahal ya dalam hadis sahih Nabi ya menjanjikan ya janji yang luar biasa ya. Jadi kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Aku menjamin ya satu rumah di pinggiran surga. Maksudnya aku memastikan kalian tuh akan dapat hadiah rumah di pinggir surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi mereka yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Nah, jadi orang yang ngalahan ya. Sebetulnya dia tahu kalau dia mau dia bisa mengalahkan lawannya ini. Dia punya argumen yang kuat dan itu bisa mematahkan lawannya ini. Tapi karena dia saya nggak usah menyampaikan inilah ya, saya udah, karena nanti efeknya saya akan renggang hubungannya dengan dia. Mungkin saya bisa, saya puaskan diri saya keluarkan, saya debat dia, tapi nanti kemungkinan hubungannya renggang setelah itu. Yang tadinya nyaman nggak nyaman lagi. Nah akhirnya dia meninggalkan itu. Udah saya nggak usah lah ya, saya ngalah aja. Nah orang yang ngalah-ngalah begini dikasih rumah di pinggiran surga oleh Allah. Bagi yang meninggalkan debat walaupun dia benar, walaupun dia itu hebat argumentasinya dan dia tahu pasti kalau dia maju dia bisa ngalahin semuanya, tapi dia ngalah demi menjaga persaudaraan biar nggak retak ya kan, ukhuwah biar nggak renggang ya, kan udah baik nih, jangan sampai nanti karena saya ini jadi retak hubungan. Nah dia memilih untuk tidak meretakkan hubungan ini dengan cara mengalah. Nah orang yang ngalah begini
itu dijamin dapat rumah di tepian surga oleh Nabi. Ya, itu. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah, dan aku pun menjamin rumah di tengah surga, kata Nabi. Sekarang agak ke tengah, lebih elit rumahnya. Tadi kan di pinggiran. Sekarang rumahnya di tengah surga, lebih elit lagi. Aku menjamin rumah di tengah-tengah surga, kata Nabi. Liman tarakal kadzib wa in kana mizahan, bagi mereka yang meninggalkan kebohongan walaupun sedang bercanda. Makanya dalam Islam bercanda boleh, tapi nggak boleh ada bohongnya. Itu. Nabi sering bercanda, tapi candanya nggak bohong. Misalnya Nabi pernah godain nenek-nenek, nek gimana nek, ya kan? Nanti di surga nggak ada nenek-nenek, kata Nabi begitu. Karena nenek-nenek itu kan sedih. Ya. Ya. Dan itu kan benar Nabi, karena di surga kan muda semua Bapak Ibu sekalian. Di surga itu nanti kata Nabi, penduduknya itu postur tubuhnya setinggi Nabi Adam 30 meter kira-kira. Jadi Bapak Ibu ini nggak ada kecil-kecil kayak gini. Nanti kalau masuk surga semua, insya Allah badannya itu seperti Nabi Adam, seperti ayahnya, seperti bapak moyangnya, yaitu 60 hasta atau 30 meter. Jadi setiang listrik lah kira-kira. jadi pintu-pintu di surga itu, rumah itu pasti gede-gede. Ya. Ya karena kan badannya gede. Jadi nanti postur, kenapa? Karena nanti postur manusia itu di surga kata Nabi seperti ayah mereka yaitu Adam, sekitar 30 meter, dan usianya semuda Nabi Isa, yaitu 33 tahun. Makanya nenek-nenek nggak ada memang, karena nenek nanti muda lagi di sana, itu maksud Nabi. Jadi Nabi nggak bercanda. Maksudnya Nabi bercanda tapi nggak bohong. Nah orang-orang yang dalam candanya nggak ada bohongnya, nah itu nanti ya itu dia dijanjikan rumah ya, oleh Nabi di tengah-tengah surga. Gitu. Ya jangan sampai kita ke anak kita misalnya, nah dimakan enggak, nanti nasinya nangis, itu agak bohong itu. Emang nasi nangis apa? Kan nggak nangis. Ya, bilang aja jangan dimakan nak karena ini mubazir kawannya setan, gitu aja. Jangan bilang dimakan nak, ayo dek dimakan nanti nasinya menangis. Nah, kan nggak menangis. Ya, gitu. Itu nah, bilang begitu itu ada bohongnya. Itu nggak disukai dalam Islam. Ayo buru-buru ada kodok, padahal nggak ada kodok, ya kan? Ini nggak benar ini ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita dalam ya keseharian sama anak kecil kadang ada bohong-bohong. Nah, kalau bisa ditinggalkan semua itu. Nah, karena semua mereka yang selalu berkata baik, nggak ada kebohongan, nanti dijanjikan oleh Nabi apa? Rumah di tengah-tengah surga. Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah, dan aku pun menjanjikan ya, aku menjamin kata Nabi rumah di ketinggian surga. Ini paling elit ini. Ibaratnya rumah villa di puncak lah, di ketinggian. Liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang baik akhlaknya. Nah, jadi orang-orang yang baik akhlaknya ya, tidak ingin nyari musuh, pengennya bersahabat sama semua. Nah, itu ya, itu dengan akhlak yang mulia itu bisa dapat rumah di ketinggian surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini sifat ketiga Bapak Ibu sekalian ya, manusia senang berdebat. Nah, maka kalau kita merasa pengen mendebat, tahan diri dulu. Ini sifat negatif ini ya. Tahan dulu ya. Jangan sampai kita ikutin hawa nafsu nih pengen mendebat. Ya. Nah, dan debat di zaman ini ya bisa langsung, tapi kebanyakan di grup WA sih debat. Wow ya kan. Itu sama itu ya. Kebanyakan share. Jadi terjadi perang di WA gitu ya. Itu juga bagian dari ya perkembangan zaman, itu debat juga. Nah, maka sebisa mungkin mari ya, kita hindari ya sifat senang berdebat ini. Ya. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan amal soleh yang lain, berzikir, dan itu lebih bermanfaat. Ya, karena orang yang berdebat ini habis waktunya. Jadi lelah pikirannya, habis waktunya, rugi banyak hal dia. Ya. Ya orang lain mungkin udah ngaji dapat 2 juz, dia masih debat aja. Yang lain udah dapat 2 juz ya kan. Yang ini udah dapat subhanallah 1000 kali ya gitu kan. Sementara ini cuma dapat capeknya aja, debat terus ya, enggak ada berhentinya. Baik, kemudian sifat keempat dari 10 sifat itu adalah di surat Al-Isra ayat 100. Sifat yang keempat ini al-qatur. Apa qatur itu? Sangat amat kikir. Ayatnya kata Allah, wa kanal insanu qatura. Qatur. Apa arti qatur? Sangat kikir. Itu.
Ya termasuk pada yang diwajibkan Allah berzakat juga banyak juga yang nggak mau. Ya. Padahal zakat itu nggak banyak. Ya. Kalau zakat malah hanya 2,5%. Kalau kamu punya 100 juta, zakatnya itu cuma 2,5 aja. Ya kan? Yang 97,500 itu buat kamu. Allah wajibkan keluarin 2,5, nggak banyak. Ya. Tapi banyak yang mikir, aduh ini kan saya jungkir balik dapetinnya. Akhirnya nggak ngerjain zakat. Akhirnya tidak menunaikan zakat. Kalau yang uangnya 1 miliar, ya 2,5%-nya 25 juta aja. 975 juta buat kamu, kata Allah. Saya cuma wajibkan kamu keluarkan hartamu itu, kewajiban, ya, setara dengan sholat wajibnya. Aqimus sholat wa atuz zakat. 2,5%. Kamu punya 1 M, 25 juta, keluarin aja itu. Nah, tapi banyak juga yang mikir-mikir, ya kan? Waduh, 25 juta kan, tuh, ya kan? Padahal dia masih punya 975, coba. Tapi karena manusia itu kikir, dia mikirnya kebanyakan. Ya, itu. Ya, buat ke masjid sama kayak buat pipis 2.000. Nah, ya kan? Gitu. Sama kayak uang parkir gitu kan. Ya gitu kan. Kalau dia ngeluarin lebih besar kayaknya, aduh, sayang banget gitu. Padahal ya mengeluarkan harta di jalan Allah baik yang wajib seperti zakat itu ataupun yang sunnah. Infak sunnah. Jadi dalam Islam ini mengeluarkan harta atau mengeluarkan nafkah di jalan Allah ada dua, Bapak Ibu sekalian. Jadi mengeluarkan harta dalam bahasa Arab itu anfaqo, yunfiku infak. Nah, infak dalam Islam ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib diantaranya zakat. Nah, zakat itu ngeluarin harta atau infak itu wajib, zakat. Atau memberi nafkah keluarga, suami pada istri anak itu wajib juga. Nah, infak sunnah namanya sedekah. Nah, jadi kalau sedekah itu infak yang sunnah. Nah, itu semua ya begitu mulia dalam Islam ya. Bahkan kalau yang wajib kalau enggak dikeluarkan dosa. Itu karena itu bagian dari rukun Islam ya, zakat itu ya. Nah, maka inilah sifat manusia ya sangat kikir ya. Jadi sangat senang ya, dan merasa rugi kalau mengeluarkan hasil jerih payahnya. Padahal harta manusia yang sebenarnya itu yang dikeluarkan di jalan Allah. Yang akan dia jumpai di akhirat itu yang dia keluarkan itu. Ya, bahkan kata Nabi, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Ya, kata Nabi, takutlah kalian pada neraka, jagalah diri kalian, ya, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah kurma, kata Nabi. Bisyakki tamrah. Jadi kurma diparuh jadi dua. Setengahnya buat kamu, setengahnya kamu sedekahin. Itu bisa menyelamatkan dari neraka. Ya, setengah kurma, berapa sih itu? Enggak nyampe 2.000 itu. Setengah kurma. Tapi kalau itu ikhlas ya bisa menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Wah, belum keutamaan lainnya. Ya, bersedekah itu menolak bala, ada. Kemudian banyak sekali. Bahkan ada riwayat lain, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu banyak. Makanya sedekah itu banyak fadilahnya. Kalau kepepet sedekah. Ya, beberapa teman saya ketika istrinya mau melahirkan, dia bersedekah. Akhirnya dimudahkan proses persalinan. Jadi saat istrinya mulai pembukaan 1-2, dia pergi kemana, dia sedekahin, cari orang. Dimudahkan. Banyak keutamaan sedekah itu. Nah, hanya orang-orang yang jahil, yang tidak faham, ya, yang enggan yang mengeluarkan harta sebagian, enggak semuanya, sebagian hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang kelima hadirin sekalian adalah al-hala'. Ya, disebutkan oleh Allah di surah Al-Ma'arij ya, di juz 29. Ya, kata Allah, "Wa khuliqal insanu halu'a." Al-hala', apa itu? Mudah mengeluh. Nah, manusia dikit-dikit ngeluh. Dikasih panas sama Allah, aduh panas banget nih, ngeluh. Dikasih hujan, waduh hujan mulu, ngeluh mulu. Jadi kamu maunya apa? Kan gitu ya. Dikasih ini ngeluh, dikasih itu ngeluh. Ya, seolah-olah nggak terima dengan takdir Allah, dan itu tercela dalam Islam, nggak boleh. Ya, gitu. Semuanya sudah sesuai takaran Allah, tinggal dan sekaligus ujian dari Allah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, menyikapi dengan keluhan itu tercela. Dikasih ujian mengeluh. Ya.
Padahal kalau yang paham, oh saya diuji berarti saya sedang dikurangi dosanya. Mungkin saya banyak salah, sedang dipotong kesalahannya supaya bersih. Begitu. Jadi saat diuji menghayati ujian tersebut nggak pakai ngeluh. Sementara kita ya kebanyakan ngeluhnya. Ya. Banyak ngeluhnya. Ya. Dikasih meriang 2 hari, aduh. Ya gitu ya. Padahal baru panas dingin aja, belum seperti di Palestina ya kan, belum dibombardir, baru dikasih panas dingin aja badannya. Udah ngeluh-ngeluh ya gitu kan. Ya. Itu kita itu ya. Itu dikasih sakit gigi, aduh. Nah, itu kan tuh mudah mengeluh. Ya, macam-macam. Padahal sekali lagi ya semua ujian, cobaan itu untuk kebaikan kita sendiri. Malah ada hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Jadi ujian-ujian itu berusaha dihayati aja hadirin sekalian. Jangan dikeluhkan, jangan kita seperti enggak terima atau seperti marah pada Allah, itu jangan. Karena itu akan merugikan kita. Sudahlah kita kena pahitnya dari ujian itu dan kita nggak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Makanya ya di Al-Quran banyak contoh orang-orang yang sabar, nggak mengeluh. Contohnya yang nggak mengeluh Nabi Ayub. Nabi Ayub luar biasa. Ujiannya dahsyat. Ya, tadinya berharta, asetnya luar biasa. Diuji Allah dengan sakit yang dahsyat pada tubuhnya. Hartanya banyak, habis semuanya. Asetnya hilang, Nabi Ayub. Hewan peliharaannya, ternaknya habis semuanya. Nggak ada ngeluhnya Nabi Ayub. Sedikit pun nggak ada ngeluhnya. Satu huruf aja nggak ada Nabi Ayub. Ya, makanya Allah memuji Nabi Ayub, ya kata Allah, "Inna wajadnahu sabira." Sesungguhnya kami ya, telah menguji Ayub dan kami dapatkan dia adalah sosok yang sabar, kata Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Itulah contoh sebaik-baik hambaku. Sesungguhnya dia banyak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya hadirin sekalian, sifat manusia yang kelima itu mudah mengeluh. Yang keenam dan ketujuh ada di satu ayat. Langsung di satu ayat digandengin sama Allah. Ya, ada di Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah, "Innahu kana zaluman jahula." Ya, sifat keenamnya zaluman, sangat zalim. Ketujuh, sangat jahil, sangat bodoh. Itu waduh. Jadi pakai kata sangat lagi. Sebetulnya zalim bahasa Arabnya zaliman aja. Tapi Allah nggak bilang di ayat itu innahu kana zaliman jahilan, enggak. Tapi zaluman. Jadi zaliman diganti zulum untuk menunjukkan apa? Sangat amat zalim. Jahil diganti jahul, sangat amat jahil. Jahilnya udah kebangetan. Itu manusia. Ya. Jadi zalimnya kebangetan, jahilnya, bodohnya juga kebangetan, itu manusia. Dan ayat itu berbicara tentang amanah. Ya, kalau kita baca dari awal ayat, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami itu tadinya mau memberi amanat berat, kata Allah, pada langit, bumi, gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Tapi mereka makhluk-makhluk itu enggan memikul amanah itu. Enggak maulah, daripada nanti repot ya, dan mereka tahu ya nggak akan sanggup, mereka nggak mau memikul amanah. Fahamalahal insan, akhirnya manusia berambisi dapat amanah, dapat jabatan dan sebagainya. Akhirnya ya fahamalahal insan, akhirnya amanah itu ya dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Ternyata setelah dapat amanah, ternyata hasilnya dia sangat zalim pada amanah itu. Dan dia bodoh juga, kok mau-maunya nerima amanah. Itu ya kata Allah. Jadi manusia itu seperti itu ya. Ya kalau dapat kepercayaan apa, seringnya ya disalahgunakan ya. Tidak ditempatkan sesuai pada tempatnya. Lawan dari zalim kan adil. Adil itu menempatkan sesuatu tepat pada tempat yang semestinya. Lawan kata adil, zalim, berarti enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, itu manusia ya. Sekarang musim janji-janji nih, nanti tunggu aja. Kira-kira dari sekian calon janjinya terlaksana nggak? Kalau nggak terlaksana, zalim dia. Ya kan? Zalim ya. Nah, adapun sifat manusia berikutnya sangat jahil, artinya manusia ini aslinya bawaannya ya nggak tahu apa-apa hadirin sekalian. Nah, obatnya biar nggak jahil,
rajin belajar seperti ini, hadir di majelis ilmu, itu diantara obat supaya nggak jahil, supaya nggak bodoh. Tapi ya tetap aja kebanyakan manusia jahil. Ini kan sepertinya banyak nih Bapak Ibu sekalian. Kayaknya banyak ya, anggaplah 100 ada lah ya. Ya anggaplah 100 gitu ya, walaupun saya nggak ngitung. Kayaknya banyak ya. Tapi dibandingkan yang nggak ngaji, banyak yang nggak ngaji. Ini mah baru sedikit. Coba kalau masalah konser musik. Waduh, walaupun bayar satu orang 1 juta, tiket bisa 30.000 yang datang gitu ya. Misalnya konser 30 tahun Dewa 19. Waduh, itu bisa yang datang bisa 20.000 Bapak Ibu sekalian. Diadakan di Jakarta International Stadium JIS. Wah, lebih banyak dari ini. Ini enggak ada apa-apanya jumlah jamaah sholat subuh yang ngaji ini, enggak ada apa-apanya dibanding itu. Atau dibandingkan pecinta bola, perbolaan, dunia perbolaan itu. Oh, yang datang berapa itu? Walaupun bayar, rela mereka. Sementara ini kan free, gratis. Tapi sedikit begini. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang hadir ini berarti harus bersyukur, berarti kan ada kecintaan pada ilmu. Ada peluang ya tidak jahil. Kenapa? Karena ngaji, karena belajar, karena mengkaji ya, dan seterusnya. Baik, 3 lagi. Ya, sifat ke-8 Bapak Ibu sekalian, manusia itu melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu layatgha, benar-benar melampaui batas. Terutama kalau apa? Terutama kalau punya banyak kelebihan. Nah, manusia itu cenderung melampaui batas ketika punya banyak kelebihan. Dari segi jabatan, dari harta, dari ilmu, dari apa aja. Nah, kalau udah punya banyak kelebihan tuh biasanya melampaui batas. Ya. Atau bahasa Arabnya tughyan. Ayatnya ada di surat Iqra, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ya, pada ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu melampaui batas. Ya, contohnya kalau di surat ini Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu Musa menghadap pada Fir'aun, dakwahi dia karena dia melampaui batas. Dia manusia mengaku Tuhan. Nah, itu Fir'aun. Melampaui batas. Enggak tahu diri. Dia manusia mengangkat dirinya, faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Awalnya kenapa Fir'aun begitu? Ya karena dia punya kelebihan ini, dia berkuasa, dia hartanya banyak. Secara fisik juga seger Fir'aun. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan, Fir'aun tuh memang nggak sakit-sakit itu. Jadi di saat masyarakat tuh ada yang bengek, ada yang mencret, macam-macam lah ya. Penyakit-penyakit masyarakat, ada yang pilek, batuk. Fir'aun nggak pernah sakit. Jadi dia memang diberi Allah fisik yang kuat luar biasa, nggak pernah sakit. Nah, karena nggak pernah sakit malah menganggap berarti saya beda nih. Nah, udah saya proklamasi aja saya Tuhan. Gitu. Akhirnya orang-orang di Mesir suruh nyembah dia. Itu tindakan melampaui batas. Kenapa? Karena kelebihan yang dia punya. Baik, yang ke-9 ya, sebelum yang terakhir ya. Ada 10 sifat. Yang ke-9 sifat manusia itu al-kanud. Sangat ingkar atas nikmat Allah. Ada di surat Wal Adiyat. Ya. Innal insana li rabbih lakanud. Ya. Surat Wal Adiyat Dhabha. Li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat Tuhannya lakanud, benar-benar ingkar. Ya. Dikasih mata, dikasih ya, semuanya. Dikasih ilmu, dikasih otak oleh Allah. Tapi kadang-kadang begitu udah mencapai yang dia inginkan, dia merasa ini mah karena kehebatan otak gue. Nah, ini mah karena kepintaran saya nih, makanya saya mencapai posisi ini karena kehebatan saya, kecerdasan saya. Dia lupa yang ngasih akal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang seperti ini ya sangat tercela, dia ingkar terhadap Tuhan yang memberikan nikmat kepadanya. Nah, yang ke-10 dan terakhir, sifat manusia yang terakhir dan sangat tercela, senang berbangga-bangga. Nah, ayatnya ada di surat Hud ayat 10, innahu lafarihun fakhur. Al-fakhr. Jadi sifat manusia itu kecenderungannya senang membangga-banggakan dirinya, hartanya, anaknya, semua. Kalau bisa diceritain, ceritain semuanya, gitu ya.
wah anak saya nih gini-gini. Jadi di tengah misalnya ibu-ibu nih cerita di hadapan sama ibu-ibu, wah anak saya gini-gini, wah dia diterima ini, wah dengan bangganya. Nah, itu ada membanggakan anaknya. Dia nggak menjaga hati, bisa jadi ada ibu lain anaknya belum se apa seprestasi apa seprestatif anaknya atau belum semujur putranya. Harusnya dia kalau mau cerita begitu ya lihat-lihat, menjaga hati orang lain, kan gitu. Ya. Ya, tapi kadang-kadang hawa nafsu manusia pengennya kalau bisa diketahui semuanya, kan gitu ya. Makanya dia ceritain, dia semuanya lah, bukan anak aja, anak, harta apa aja ya. Lagi di mana dia apa namanya dia sebutkan, dia pamerkan. Nah, jadi senang pamer, senang berbangga-bangga. Nah, ini sifat manusia dan ini tercela. Tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, nah inilah ya kurang lebih 10 sifat yang bisa kita kaji ya dalam kesempatan ba'da subuh ini. Ternyata semuanya negatif. Gitu. Dari sifat ke satu sampai ke 10, enggak ada yang positif. Nah, tugas kita melawan sisi-sisi atau potensi negatif manusia ini ya, dan ini menjadi perjuangan atau mujahadah atau ya amal soleh tersendiri ya. Aslinya kita senang berbangga, nah kita menahan diri supaya enggak mudah berbangga-bangga. Nah, itu menjadi ibadah tersendiri. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila ada satu atau dua pertanyaan mungkin ya, maka ya dipersilakan sebelum kita tutup ya. Baik, silakan ya. Monggo. Salah satu sifat tadi Islam sendiri kan kalau tahu saya pernah belajar itu artinya dari nasihat lupa. Kalau yang nampak itu artinya bahasa nampak gitu kan. Jadi sendiri karena nasihat itu adalah manusia lupa juga. Kedua tadi itu kalau bercanda kalau nggak bercanda kan bagus. Kenapa? Oh ya, baik. Ya baik, betul. Jadi, nah salah satu makna manusia secara bahasa tadi saya lupa menyebutkan. Jadi manusia secara bahasa yang pertama kan nampak. Nah yang kedua adalah kathratun nisyan. Itu. Jadi manusia itu memang ya, secara bahasa itu ya makhluk atau ciptaan Allah yang banyak lupanya. Itu manusia. Jadi betul. Ya. Cuma memang kalau ayat yang menyebutkan lupa nggak ada ayat. Nah, nggak ada misalnya wa kanal insanu nasiyan, nggak ada gitu. Makanya tadi nggak disebutkan, tapi apa namanya secara bahasa, secara apa namanya akar kata dia salah satunya memang dari kata nasya. Nah itu, dan itu betul. Jadi manusia secara bahasa artinya makhluk yang banyak lupanya. Nah kemudian tadi kalau apa namanya tadi dalam hadis yang diberikan rumah ya kan di tengah surga itu kan yang bercanda tapi nggak ada kebohongan gitu kan. Bagaimana kalau nggak dalam bercanda gitu, dalam biasa gitu kan. Nah kalau itu ya saya yakin akan ada ya apa namanya reward juga ya, orang yang jujur ada reward tersendiri ya. Nah tapi di hadis itu memang dalam kondisi bercanda. Jadi orang kalau lagi bercanda kadang demi mungkin menyenangkan lawan candanya atau demi apa namanya ingin membuat orang tertawa. Kan orang bercanda kan pengen bikin orang ketawa kan. Nah kadang-kadang dia lupa diri, kadang-kadang sampai berbohong. Nah yang akan diberi reward di hadis itu memang khusus saat bercanda gitu. Nah siapa yang bercanda dalam situasi bercanda gitu kan, dalam situasi apa ceria gelak tawa, bisa nggak dia nggak bohong. Nah itu. Jadi memang khusus hadis itu khusus rewardnya untuk yang mereka yang bercengkrama dengan temannya atau katakanlah pengen menghibur gitu temannya tapi nggak pakai kebohongan. Nah orang yang bisa begitu, nah, nanti diberikan janji oleh Nabi, dijamin oleh Nabi rumah di tengah surga. Ya. Baik demikian, wallahu a'lam. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu. Ya. Silakan. Baik ibu-ibu dulu nanti ke satu lagi ke Bapak. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Berdebat ya. dan pengennya kita bungkam aja kan gitu.
Nah, kapan itu Bu? Baik, baik. Jadi bagaimana nih? Kan sifat manusia bawaannya senang debat. Nah, ternyata di grup, misal di grup atau di antara ya kumpulan teman-teman, ada nih yang wah nggak mau diem, paling vokal gitu. Tapi menurut kita dia nggak tepat. Apa kita bungkam aja? Apa gimana kan gitu? Ya, ya langkah pertama yang lebih baik ya tidak mendebatnya di grup yang sama. Artinya di japri aja dulu. Ya di japri maksudnya di apa di apa disampaikan secara pribadi dengan bahasa yang lebih baik, itu lebih baik. Karena nanti kalau di grup juga, wah itu kita nggak ada bedanya sama dia. Wow gini-gini. Kalau bisa kita atau orang lain atau beberapa orang menjapri dia. Nah itu langkah yang lebih baik. Ya. Nanti kalau kita udah ingatkan, ya, masih terus, nah kita udah biarkan aja lah. Kita sampaikan aja, Allah saya sudah berusaha mengingatkan orang ini, ya kan, sesuai kemampuan saya dengan cara yang paling elegan yang saya bisa. Dia masih terus, itu saya serahkan padamu ya Allah gitu. Jangan kita juga pengen kayak dia, pengen menonjol juga tuh jangan. Ya. Itu karena itu jadi kita jadi sama-sama tercela sama kayak dia. Istilahnya kita jadi 11-12 sama dia, nggak ada bedanya. Itu. Ya. Ya, jadi kalau bisa pakai cara yang pribadi gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian terkait memilih gimana ini? Apa kita coblos semuanya, ya kan? Atau gimana? Ya. Ya intinya kita sebagai warga negara punya hak memilih. Ya. Ya. Nah kita amati aja dari yang ada. Ya. Ya kalau saya kan nggak tahu di sini. Saya kan rumahnya di Pasar Rebo jauh. Gitu. Kalau saya lihat peta 25 kilo, udah beda provinsi juga. Ya gitu ya. Kalau sini kayaknya Bekasi ini udah ya. Itu. Tadi saya berangkat jam 3. Nah, jadi saya nggak tahu di sini seperti apa. Intinya kalau ada pasangan ya ya mungkin nggak semua ideal. Ya, tapi para ulama memberi kaidah kalau misalnya nggak ada yang ideal ya pilih yang keburukannya paling sedikit kira-kira menurut ya pandangan mata dan ya sejumlah kajian kita gitu. Kita membandingkan ya kita kaji secara singkat ya, profilnya atau jejaknya. Bisa jadi nggak ada yang ideal, tapi kalau kondisi nggak ideal, pilih yang kira-kira keburukannya lebih sedikit, mudorotnya kira-kira lebih sedikit. Itu. Kalau baik semua gimana? Pilih yang kemaslahatan lebih besar. Jadi misalnya nih, ini baik ya kan? Bingung nih. Coba dibandingkan lagi mana yang maslahat lebih besar bagi kaum muslimin atau bagi masyarakat ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau nyoblos semua dan membuat surat enggak sah ya kan? Surat suaranya kan? Nah, itu malah nanti ya bisa jadi orang-orang jahat seneng itu kalau kayak gitu. Maka kalau bisa ya jangan seperti itu ya. Ya. Ya, dan semua tindak tanduk kita kan ada konsekuensinya di sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita udah berusaha memilih yang terbaik tahu-tahu pas dia jadi error, nah itu ya dosa dia tuh di situ. Kita menilai dia baik secara kasat mata ternyata habis itu dia menjadi buas gitu kan, mbak serigala misalnya ya. Nah, itu sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu di luar kemampuan kita. Manusia kan bisa berubah gitu. Yang penting saat awal kita ya menilai sesuai pandangan kita yang kita bisa. Baik, demikian wallahu a'lam ya. Baik, satu lagi mungkin Pak terakhir ya. Kalau masih ada ya. Luar biasa nih pagi-pagi kita sudah dinamati sama Pak Ustaz. Pada diri kita. Jadi berpikir, kalau saya melihat Ustaz, itu memang memberi Allah. Tapi kita ini nggak punya potensi. Hebat. Jangan lupa Allah menjadikan kita, kalau katakan ini jahil atau khalifah. Ada yang dijadikan adalah semua manusia. Malaikat saja tidak sanggup. Karena mereka juga jadi nanti berburu-buruan.
Allah, aku tahu dari kamu semua. Ya, la imara illa ma. Karena kata malaikat. Artinya, walaupun kita dikasih ilmu sedikit, wa ma'un kita masuk malaikat. Artinya potensi untuk baik di mana ini hanya manusia. Saya pikir tadi kita tidak menjelaskan bagaimana kita bisa memberikan yang baik dunia. Kenapa? Kalau kita ini kita lawan dalam berusaha dan berusaha. Kalau kita tidak jadi lawan, tentu berusaha tidak akan. Kalau katakan ini contoh tapi jangan yang negeri ya, coba maklumi ya. Main game kemarin tadi bahwa tidak Allah. Kalau kamu penakut, kamu jangan namanya istri. Sunnah Allah. Kalau kamu pemberani, ya tambahlah. Di asal. Itu cara memahami yang nah, sini saya melihat bahwa dalam beberapa hal kita ini memang kita ini memang seperti orang Yahudi. Bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu engel. Tapi karena kritis program, dia bisa menceritakan segala macam dari yang dulu. Kenapa? Karena ada potensi yang berbeda. Nah, potensi ini harusnya kita miliki. Itu bagaimana menjalankan bagaimana belajar matematika dan yang Baik. Jadi sengaja saya sebutkan ya kan ayat yang menyebutkan kosakata insan supaya kita tahu setiap insan disebut di Quran pasti negatif. Gitu. Jadi setiap ada redaksi insan di Quran, ya, kosakata vocabulary insan pasti gandengannya negatif. Nah, insan itu berubah jadi positif kalau dia misalnya wa ulaika humul muflihun. Nah, itu baru kalau dia berjuang, dia bermujahadah melawan negatif-negatifnya, ya, dia akan menjadi orang-orang hebat. Uiddat lil muttaqin. Nah, dia merubah statusnya dari insan tapi insan muttaqin. Saya emang insan, saya emang negatif aslinya, tapi saya berjuang supaya hamba Allah menjadi muttaqin. Yang dijanjikan ini. Siapa muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu mereka-mereka yang berinfak saat lapang atau sempit. Nah, ini. Ya, jadi sifatul insan artinya memang sifat-sifat yang digandengkan oleh Allah di dalam kata insan. Nah, semuanya ternyata negatif. Biar enggak negatif gimana? Jadilah kita muttaqun. Jadilah kita ya mukminun, ya, orang-orang yang beruntung, muflihun, ya, yang dijanjikan apa? Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada butuh perjuangan. Jadi ada kajian lain. Ini kan kajian insan aja. Nah, ada kajian lain sifat-sifat hamba pilihan Allah. Allah punya hamba-hamba dengan gelar-gelar tersendiri. Ada di Quran hamba Allah golongan namanya ibadur rahman. Nah, itu ada lagi sifatnya. Nah, jadi kalau kita enggak melawan sifat-sifat negatif insan tadi, ya kita akan jadi sebagaimana insan. Tapi kalau kita melawan dan kita merubah diri kita jadikan diri kita ibadur rahman. Nah, sifatnya speknya begini, nah baru berubah. Aslinya bawaan kita insan begitu negatif. Tapi kalau kita melawan negatif-negatif itu, kita naik kelas nanti. Kalau naik kelas, kita jadi golongan ya orang-orang pilihan Allah. Bisa muttaqin, bisa muttaqun, bisa muflihun, bisa ibadur rahman. Ada lagi kekasih Allah yang lain, ya, misalnya sabirun. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ini kalau yang sabar, jadi nggak mudah mengeluh. Nah, orang yang nggak mudah mengeluh berubah jadi golongan sabirin. Ada nggak Pak Sobirin di sini? Itu ada nggak Pak Sobirin? Ada ya. Itu. Nah, itu diberikan nama itu harapannya nggak mudah mengeluh kan gitu. Ya, nah seperti itu ya. Jadi baik, terima kasih. Jadi kenapa insan negatif semua? Emang begitu di Quran. Setidaklah insan disebut pasti diiringi sifat negatif. Nah, kalau yang baik-baik itu nggak disebut insan oleh Allah. Disebutnya muttaqun, muflihun, ya kan? Apalagi sabirun, sabirin, begitu. Khosyiin dan seperti itu ya. Sifat-sifat yang positif.
Ya, baik demikian, wallahu a'lam. Baik demikian Bapak Ibu sekalian, sudah cukup kiranya ya, sudah masuk waktu syuruk juga ya, kita cukupkan ya. Apabila ada kekurangan ya dalam kata-kata yang saya sampaikan, mohon maaf, itu dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, syukran. Oh ya, baik.